AJ wants a rematch with Dubois. He's made that clear to us. I knew he would. The issue that we have is being ready for February 22nd. Because coming out of the fight, in training camp, a few niggles, nothing major, and a few niggles in the fight. And just, if he goes February 22nd, he's got to go back to training camp. It's going to be kind of like the same thing, Dubois is going to be coming after you again. And when he's done that to you the first time, it's going to be easier for him to do it to you the second time unless you make some drastic changes. So, if he's going to do the rematch, he needs to make some drastic changes in his boxing. Kekalahan telak yang dialami Anthony Joshua dari Daniel Dubois dalam pertarungan dramatis pada 21 September 2024 kemarin ternyata masih menyisakan trauma dan beban mental tersendiri bagi mantan pemegang gelar terpadu kelas berat Anthony Joshua. Ya, setelah dipukul jatuh pada ronde pertama, pertarungan berikutnya jadi seperti jalur satu arah bagi Dubois. Singa muda dari Inggris itu mampu menjungkalkan sang lawan hingga 3 kali terjatuh. Bahkan yang terakhir sangat tragis. Joshua jatuh tertelungkup dengan wajah langsung menghantam kanvas sampai dia tidak bisa bangkit lagi. Kekalahan Joshua kala itu terbilang paling memalukan dalam karirnya. Bahkan kekalahan dari Andy Ruiz dan Alexander Usyk tidaklah setragis seperti yang didapatkan dari Daniel Dubois. Pasca kekalahan itu, Joshua dan promotornya Eddie Hearn mengungkapkan keinginan untuk rematch sesegera mungkin. Namun, yang tidak mereka sadari, adakah kemungkinan dari Joshua untuk melakukan itu? Sangat menarik membahas kemungkinan duel ulang Joshua versus Dubois kali ini. Joshua yang saat ini berusia 35 tahun menginginkan duel ulang untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sekaligus membuka peluang duel yang paling diimpikannya yaitu melawan The Gypsy King Tyson Fury. Bahkan bila perlu melakukan triloginya dengan Alexander Usyk jika saja petinju Ukraina itu mengalahkan Fury dalam rematch mereka pada 21 Desember mendatang. Namun itu semua hanyalah keinginan Joshua yang tidak dibarengi dengan kekuatannya. Jika itu hanya sekedar pertarungan, mungkin itu semua bisa diwujudkan. Namun, jika ingin menang dalam laga itu semua, maka perlu dipertegas lagi pertanyaannya, apakah mungkin? Mengingat duel Fury versus Usyk akan digelar Desember ini, maka duel ulang lawan Dubois tentu harus dilakukan secepat mungkin, paling tidak pada Februari tahun depan, agar nantinya bisa selaras dengan rencananya untuk duel dengan Fury ataupun bahkan Usyk yang mungkin bisa digelar pada pertengahan tahun depan. Sayangnya, keinginan untuk bentrok ulang dengan Dubois pada Februari tahun depan ini hampir pasti sulit direalisasikan. Pasalnya, seperti yang dikatakan oleh Eddie Hearn, Joshua mengalami beberapa cedera ringan yang membutuhkan rehat dan penyembuhan. Sehingga, jika bentrokan mereka dilakukan pada bulan Februari, kelihatannya akan sulit untuk diwujudkan. Eddie Hearn menambahkan bahwa jikapun Joshua akan bertarung, maka idealnya itu baru bisa dilakukan di bulan Mei 2025. Joshua boleh saja ingin ini dan ingin itu, namun semua harus melalui persetujuan promotornya juga. Dan apabila langkah yang diambil Joshua dirasa membahayakan atau dalam tanda kutip merugikan, tentu saja hal itu tidak bisa mereka lakukan. Sebagai promotor yang sudah berbisnis di dunia tinju cukup lama, Eddie Hearn tentu saja akan melihat tingkat keberhasilan Joshua dan keuntungan finansial yang maksimal, sehingga dalam hal ini menunggu hasil Usyk versus Fury adalah hal yang lebih bagus dilakukan sebelum mengambil langkah berikutnya. Dari cara Eddie Hearn berbicara, ia tampaknya lebih condong ke Joshua menghadapi Fury berikutnya adalah langkah yang lebih masuk akal atau lebih menguntungkan daripada Joshua melakukan rematch dengan Dubois, karena Daniel Dubois terlihat terlalu kuat, muda, dan tangguh bagi Joshua yang saat ini sudah berusia 35 tahun. Gila rasanya jika Joshua melawan Dubois lagi saat ia bisa meraup banyak uang, yaitu jika bisa melawan Tyson Fury. Bahkan jika Fury kalah dalam pertandingan ulangnya melawan Usyk, tetap saja laga itu lebih menguntungkan bagi Joshua. Di sini jelas terlihat bahwa Joshua menunda keinginannya untuk duel ulang dengan Dubois hingga ia mengetahui apa yang terjadi dan hasilnya dalam pertandingan ulang Fury versus Usyk, karena ada begitu banyak uang yang bisa didapat dengan melawan Tyson Fury.
Sangat jelas bahwa itulah pertarungan yang sebetulnya diinginkan Eddie Hearn dan Anthony Joshua. Mereka tidak ingin berhadapan dengan Dubois, si singa muda, dan mendapatkan kekalahan kedua. Apapun itu, kesimpulannya adalah bahwa sebagai promotor, Eddie Hearn lebih menginginkan Joshua untuk melawan Fury yang berpotensi kemenangannya lebih besar daripada melawan Joshua. Dapat dikatakan bahwa kekalahan Joshua dari Daniel Dubois tidak ada hubungannya dengan usia Joshua. Namun memang keterampilan Dubois muda lebih ganas dari Joshua. Sehingga 100 kali pun Joshua melawan Dubois, maka 100 kali itu juga Joshua akan kalah. Sementara itu, Daniel Dubois dan promotornya Frank Warren sangat bersemangat dan penuh percaya diri untuk melakukan rematch setelah kekalahan brutal yang diberikan juara kelas berat IBF itu kepada rekan senegaranya beberapa waktu lalu. Apalagi Tyson Fury pun tampaknya kurang tertarik bertarung dengan Daniel Dubois. Bagi Dubois, pertarungan ulang melawan Joshua tentu saja tetap menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan. Dubois tampil luar biasa dalam 3 pertarungan terakhirnya dengan mengalahkan Joshua, Filip Barkovic, dan juga Gerald Miller. Sebelumnya dia juga membuat juara kelas berat Alexander Usyk terlihat tampak kewalahan dengan menjatuhkannya pada ronde kelima dengan pukulan ke tubuh tahun kemarin di bulan Agustus. Namun saat itu wasit memutuskan bahwa pukulan itu terlihat rendah. Tayangan ulang menunjukkan pukulan itu mengenai sabuk, yang berarti seharusnya Dubois diberikan KO pada ronde kelima. Namun justru dia kemudian dihentikan pada ronde ke-9. Pasca kemenangan Dubois saat melawan Anthony Joshua, nama seorang Daniel Dubois makin melambung dengan gelar juara dunia IBF di kelas berat. Dubois kini mempunyai sebuah senjata ampuh untuk memikat para jagoan elit untuk melawannya, dan tentu saja dia mempunyai deposit yang besar dengan gelarnya itu. Bahkan kini organisasi tinju dunia IBF telah memberikan Daniel Dubois izin untuk mempertahankan gelarnya jika saja duel melawan Anthony Joshua tidak kunjung terjadi. Dan kali ini petarung peringkat 12 Fabio Wardley kemungkinan akan mendapatkan kesempatan itu. Wardley yang belum pernah terkalahkan dari 18 pertarungannya dengan rasio kemenangan KO 90% akan menjadi pilihan yang cukup bagus bagi Dubois untuk bertarung, khususnya untuk menghibur para penggemarnya di Inggris, di mana mereka sangat menyukai petarung berusia 29 tahun itu. Ia telah berlaga di level Inggris selama 8 tahun karirnya dan baru saja menang KO di ronde pertama atas Fraser Clark pada 12 Oktober kemarin di Riyadh. Kemenangan KO cepat itu lebih merupakan keberuntungan bagi Wardley karena bisa dikatakan jika dia bukanlah petinju yang cukup hebat. Dalam pertarungan sebelumnya melawan Fraser, dia bertarung dengan hasil seri 12 ronde, tepatnya di bulan Maret kemarin, yang membuat wajah Fabio saat itu hampir tidak bisa dikenali karena kekuatan pukulannya. Sekali lagi, memilih Wardley akan menyenangkan para penggemar Inggris, tetapi tentu tidak akan banyak menghibur bagi para penggemar non-Inggris, dan kemungkinan besar akan dikatakan menjadi sebuah pertandingan yang tidak seimbang. Daniel Dubois saat ini berada di level yang berbeda dari Wardley dan merupakan petarung kelas dunia sejati. Sementara lawannya Wardley masih belum menunjukkan kemampuannya dalam kompetisi elit selama karirnya dan masih terlalu dini bagi dirinya untuk melawan petarung berbakat seperti seorang Daniel Dubois. Tetapi jika laga mereka hanya untuk mendapatkan uang besar, maka tentu saja bisa saja laga itu dilakukan dengan Dubois yang pasti akan memenangkannya. Jika melihat bakat dan gaya bertarung Daniel Dubois sekarang, maka sebetulnya ia sangat cocok jika menghadapi para petarung-petarung ganas seperti halnya Agit Kabayel, Martin Bakole, Zhilei Zhang, ataupun Jared Anderson. Sementara itu, nama seorang Joseph Parker juga disebut-sebut sebagai salah satu opsi untuk bentrok melawan Dubois. Tetapi, jika melihat gaya bertarung Parker terlihat sangat buruk dan sangat membosankan untuk ditonton. Parker dulunya adalah petarung yang menghibur, tetapi setelah kekalahan KO-nya dari Joe Joyce tahun 2022, ia terlihat mengubah gaya bertinjunya menjadi seorang petinju tipe pelari. Dan sekarang gaya bertinju seorang Joseph Parker tidak menarik dan tidak enak untuk dilihat. Jadi, jika Dubois akan melawan Joseph Parker, maka ia harus siap menghadapi banyak gerakan dan rangkulan. Gaya bertarung Parker itu sangat buruk untuk dilihat. Ya,
Daniel Dubois harus menjaga momentum karirnya yang kini mulai bersinar cerah. Promotor harus bisa dan harus pandai dalam mengatur para calon lawan Daniel Dubois berikutnya, karena jika salah dalam melangkah, maka kejadian seperti Joshua Wilder bisa terjadi pada dirinya. Sahabat tinju dunia, akankah Joshua masih tetap ngotot untuk bentrok melawan Dubois untuk membalas kekalahannya kala itu, di mana saat ini Dubois seperti gorila dalam pertarungan baku hantam? Ya, kita tunggu saja.